Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita akan belajar pengertian wawancara, kerusakan lingkungan, dan kenampakan alam serta pemanfaatannya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu melakukan wawancara dengan lancar. Kalian diharapkan dapat menyebutkan kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalian dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Anak-anak siap? Semangat! Untuk yang pertama, kita belajar pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Bahwa wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai itu disebut narasumber. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber. Atau yang sering disebut apa anak-anak? Wawancara tunggal. Sebelum melakukan wawancara, kalian perlu menentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara itu ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kalian ketahui. Untuk apa? Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah kalian menentukan topik, kemudian buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan saat wawancara. Kalian juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Anak-anak perlu diperhatikan saat wawancara, yaitu melakukan hal-hal berikut. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri terlebih dahulu. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, itu anak-anak yang perlu kalian lakukan saat wawancara. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan saat wawancara yaitu 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus sopan dan santun. Nah, seperti apa? Sikap yang baik saat wawancara yaitu tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, itu anak-anak hal-hal yang terkait dengan wawancara. Anak-anak dapat melakukan? Untuk selanjutnya kita belajar kerusakan lingkungan. Kenapa lingkungan bisa rusak? Perlu anak-anak ketahui bahwa manusia itu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungannya itu yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia itu merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Bisa anak-anak perhatikan berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitatnya dan sumber makanannya. Kemudian mencari ikan atau menangkap ikan menggunakan bom.
menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut, hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, ya. Misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Ya, itu anak-anak contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Jadi anak-anak perlu menghindari kegiatan tersebut ya. Kita wajib menjaga lingkungan agar tetap lestari ya. Karena sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Perlu ketahui anak-anak bahwa di negara kita Indonesia itu terdapat kenampakan alam ya, dan manfaatnya sungguh sangat besar. Ya, seperti apa? Dataran tinggi. Anak-anak tahu dataran tinggi? Bahwa dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Anak-anak tahu bahwa dataran tinggi itu dimanfaatkan oleh manusia untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan kina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Anak-anak, di tempat kalian apa ada peternakan? Tentunya ada ya. Kemudian udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin sehingga sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi itu umumnya petani atau peternak. Nah, itu kenampakan alam di dataran tinggi. Selanjutnya, dataran rendah. Anak-anak tahu dataran rendah? Bahwa dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah itu dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan di berbagai bidang. Seperti apa saja? Pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah seperti padi, ya, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ada ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar seperti ikan lele, kemudian ada ikan nila, dan lainnya. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah itu sangat beragam. Apa saja? Ada petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Nah, itu anak-anak kenampakan alam di dataran rendah. Kemudian ini yang sering anak-anak kunjungi, yaitu dataran di kenampakan alam apa? Pantai. Pasti anak-anak pernah berkunjung ke pantai ya? Ya, karena pantai itu sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat wisata ya. Pastinya anak-anak pernah berkunjung semuanya ya. Bu Guru juga kalau lebaran itu sering berkunjung ke pantai. Bahkan tidak harus lebaran, kadang di hari-hari tertentu pas liburan pergi ke pantai. Anak-anak tahu pantai apa? Pasti tahu ya, bahwa pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Udaranya sangat sejuk ya anak-anak ya. Daerah pantai itu umumnya landai dan berpasir ya. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing yang curam. Nah, alhamdulillah di negara kita, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ya, pantai itu banyak manfaatnya anak-anak. Untuk apa? Contohnya dapat digunakan sebagai budidaya ikan laut. Ya, ada udang, cumi-cumi, rumput laut. Ya, kemudian juga dijadikan perkebunan kelapa dan pertanian garam. Pantai itu juga dimanfaatkan untuk pelabuhan dan pasar ikan serta tempat wisata. Ya,
Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu ada nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Setiap pemanfaatan pantai itu berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu anak-anak berbagai kenampakan alam di Indonesia dan pemanfaatannya. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa ya kenampakan alam di negara kita. Dan manfaatannya itu sangat membantu perekonomian negara kita. Kita wajib bersyukur akan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara menjaga kenampakan alam dan memanfaatkan dengan baik. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kepada Bapak Ibu telah mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa besok pada pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.